Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman yang selalu berbahagia. Nah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan diskusi kami tentang strategi bersaing dan pemasaran usaha dalam berwirausaha. Perkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu, yaitu ada Reza Ghazali Rahman, yang kedua ada Salma Akmalia Syahrani, dan saya sendiri yaitu Silpa Oktari. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk materi terkait dengan pembahasan latar belakang dan solusi dari masalah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dan solusi dari permasalahan. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, munculnya persaingan dalam berwirausaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Nah, dengan adanya persaingan, maka wirausahawan dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam perusahaan, yang akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup usaha itu sendiri. Jadi, dengan adanya tekanan persaingan yang begitu ketat, baik secara langsung atau tidak langsung, sangat mempengaruhi kinerja organisasi bisnis, baik dalam hal teknologi, kebutuhan pelanggan, dan siklus produk. Jadi, pada saat kondisi seperti itulah sangat diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil keputusan maupun langkah-langkah tertentu untuk mempertahankan usaha-usaha yang dikembangkan. Salah satu artikel dari hitsuara.com yang mempublish terkait tentang kondisi persaingan all shop saat ini yang begitu viral dibicarakan. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang di samping. Jadi dari berita hits ID, dunia perbelanjaan daring atau online shop semakin ketat dan keras. Nah, dari banyak pedagang online shop pun memutar otak mereka supaya perdagangan mereka itu bisa menarik pembeli dan terjual. Nah, contohnya dari salah satu wanita yang memberikan marketingnya yang tak biasa dan cukup berani untuk dilakukan, di mana wanita ini memiliki cara yang unik tersendiri dalam mempromosikan dagangannya. Baik, selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan. Jadi, ide kreatif di awal bisnis saja tidak cukup untuk membuat sebuah bisnis berkembang dan bertahan lama, apalagi setelah kondisi pandemi ini. Nah, jadi kini bisnis bisa bertahan jika mereka dapat menggait suatu konsumen dengan cara yang menarik sambil terus meningkatkan kualitas produk dan layanan akan tetapi banyak juga para pedagang yang dalam memasarkan dagangannya itu dengan cara yang bisa dibilang dapat melanggar etika, seperti berita yang telah dipaparkan tadi. Jadi, cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi persaingan atau pemasaran pada era digital ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama, kebaruan dan inovasi. Jadi, ide dan kreatif memiliki peran penting dalam bisnis agar dapat terus berkembang. Nah, meningkatkan atau mengganti strategi penjualan itu berbasis seperti teknologi dapat membuat bisnis berjalan lebih efisien dan produktif. Misalnya dengan mengubah cara pemesanan dan pembayaran melalui Kris yang menghadirkan super aplikasi, melakukan siasat digital, marketing, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu memanfaatkan media sosial dengan bijak untuk branding. Jadi, branding dan reputasi merupakan dua alasan seseorang pelanggan untuk tetap setia dalam menggunakan layanan atau membeli barang di sebuah perusahaan. Nah, di era digital ini, cara yang paling praktis dan relatif mudah yaitu dengan membentuk citra yang baik dan segar melalui media sosial. Nah, tak dapat dipungkiri media sosial ini menjadi salah satu tempat favorit masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli. Yang ketiga yaitu menciptakan kolaborasi strategis. Jadi, harus diakui bahwa sebuah bisnis pasti memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, dikarenakan berkolaborasi dengan pihak lain dapat mengisi kekurangan dan memberi nilai tambah bagi suatu bisnis. Nah, kolaborasi juga memiliki potensi untuk menggait pelanggan dari mitra kerja dan menambah pendapatan. Nah, yang terakhir yaitu membuat brand story. Jadi, semua pengusaha itu pasti memiliki cerita mereka masing-masing. Nah, mulai dari bagaimana perjuangan membangun bisnis, mengapa memutuskan memilih bisnis yang dijalankan, sehingga cara membangun dan mempertahankan bisnis mereka itu
ada terkait dengan cerita tersebut. Nah, jadi cerita ini bisa dibangun dan menjadi narasi untuk brand story. Nah, membagikan kisah-kisah inspiratif seperti itu tidak hanya baik untuk para pembaca atau pendengarnya saja, tetapi juga dapat membutuhkan dukungan dan menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan. Nah, di mana di era digital sekarang ini yang mengutamakan penggunaan teknologi dan internet ini, keempat cara tersebut dapat menjadi strategi agar bisnis para wirausaha dapat terus berkembang atau bahkan bertahan di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, diperlukan adanya strategi dan perencanaan dengan sangat matang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep strategi bersaing dan tipe-tipe strategi bersaing. Strategi yang dikemukakan Chandler yang dialihbahasakan oleh Rangkuti adalah bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi adalah suatu perincian perencanaan yang dibuat oleh suatu perusahaan sebagai sarana untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi bersaing merupakan suatu pendekatan jangka panjang yang digunakan suatu bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif di mata target konsumen mereka. Dengan menyusun strategi bersaing yang efektif, akan membantu perusahaan dalam mengembangkan, meningkatkan, dan memanfaatkan satu atau lebih keunggulan bersaing. Michael Porter tahun 1980 mengemukakan strategi bersaing adalah suatu perusahaan harus menciptakan daya saing khusus agar memiliki posisi tawar-menawar yang kuat atau bargaining power. Dalam persaingan pada intinya, perusahaan harus menciptakan daya saing khusus untuk memperkuat posisi tawar-menawar dalam persaingan, serta untuk menampung tuntutan persaingan di pasar yang berasal dari para pemasok, pembeli, ancaman pendatang baru, produk pengganti, dan tantangan ganjar lainnya dari para pesaing. Menurut strategi ini, perusahaan harus mencari pasar yang kuat, berbiaya rendah, dan harus menjadi senjata utama dalam persaingan. Kemudian yang kedua yaitu tipe-tipe strategi bersaing. Adapun tipe-tipe strategi bersaing dalam berbisnis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, cost leadership strategi dan differentiation strategi. Strategi ini dapat dicapai dengan syarat perlu mencari secara kontinu pengurangan harga dari seluruh aspek bisnis. Ini terkait dengan strategi distribusi yang mampu menyediakan distribusi produk seluas mungkin. Strategi promosi yang sering digunakan meliputi upaya menyembunyikan fitur-fitur produk yang berbiaya rendah. Keberhasilan strategi ini membutuhkan pertimbangan keunggulan market. Keberhasilan strategi ini membutuhkan pertimbangan keunggulan market share yang mampu mengakses bahan baku, komponen, tenaga kerja, dan input penting lainnya. Kemudian tipe yang kedua yaitu strategi fokus. Strategi ini berbeda dengan strategi di atas karena menekankan pada persoalan cakupan persaingan yang akan dihadapi. Strategi fokus perusahaan untuk lebih memperkecil cakupan persaingan yang akan dihadapinya di dalam industri. Dengan mempersempit cakupan, maka diharapkan perusahaan dapat menciptakan sesuatu yang spesifik di dalam cakupan tersebut, yang tidak bisa dilakukan jika dilayani dengan cara menyeluruh. Dengan demikian, perusahaan tentunya tidak dapat melakukan hal tersebut, sehingga perusahaan yang menjalankan strategi fokus akan lebih unggul di dalam cakupan yang diciptakan. Strategi fokus juga dapat dengan dua strategi lainnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fokus biaya. Fokus biaya adalah strategi bersaing yang berfokus pada kelompok pembeli atau pasar geografis tertentu. Jika perusahaan menjalankan fokus biaya, maka perusahaan harus dapat menciptakan harga rendah pada segmen pasar Jika perusahaan menjalankan fokus biaya, maka perusahaan harus dapat menciptakan harga rendah pada segmen pasar yang dilayaninya. Strategi tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan atau unit bisnis yang mengkonsentrasikan upaya-upaya dapat melayani target strategi
yang sempit dengan lebih efisien dibandingkan dengan para pesaingnya. Yang kedua yaitu fokus diferensiasi. Fokus diferensiasi lebih mudah untuk dijalankan karena dengan pasar yang sempit, perusahaan dapat mengambil margin yang cukup besar dibandingkan para pesaing. Dalam menggunakan fokus diferensiasi, perusahaan atau unit bisnis mencari diferensiasi pada segmen sasarannya. Strategi ini dihargai karena adanya keyakinan bahwa perusahaan yang memfokuskan pada usaha dalam melayani pasar sasarannya yang sempit lebih efektif daripada pesaingnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Akmal Syarani dengan NIM E1E019296 akan mempresentasikan tentang materi konsep pemasaran usaha dan jenis-jenis pemasaran usaha. Jadi, di konsep pemasaran usaha itu, pemasaran merupakan suatu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen atau bisa kita sebut prop or search, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen atau biasa kita sebut produk, menentukan tiket harga, price, mempromosikannya agar produk dikenal dengan konsumen, yaitu promotion, dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen atau bisa kita sebut plus. Sehingga yang menjadi tujuan pemasaran adalah bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan dapat diminati, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen menurut J. Supranto pada tahun 1993. Strategi usaha yang sesuai dengan konsep tersebut adalah memproduksi barang dan jasa apa sehingga dapat laku dijual. Prinsip dasar pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan atau bisa kita sebut customer value, menciptakan keunggulan bersaing atau bisa kita sebut kompetitif, dan fokus pemasaran. Sehingga tujuan pemasaran bukanlah untuk mendapatkan pelanggan, tetapi untuk memperbaiki situasi bersaing. Dalam konteks ini, seorang wirausaha harus mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah, dan penyerahan produk yang lebih cepat dari pesaing. Dalam konsep strategi pemasaran, terdapat istilah bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P, yaitu yang pertama barang dan jasa atau bisa kita sebut produk, harga atau price, tempat, place, dan yang terakhir promosi atau promotion. Kewirausahaan, 4P tersebut ditambahkan 1P yaitu prop atau kita bisa sebut penelitian dan pengembangan sehingga menjadi 5P. Dalam riset, prop selalu ditambahkan di awal sehingga urutan bauran pemasaran menjadi yang pertama prop yaitu penelitian dan pengembangan, lalu yang kedua produk atau bisa kita sebut barang dan jasa, yang ketiga price atau bisa kita sebut harga, lalu yang keempat place tempat, dan yang kelima adalah promotion atau bisa kita sebut promosi. Penelitian dan pengembangan dalam kewirausahaan merupakan strategi utama karena memiliki keterkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Ada beberapa langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha yang baru, yaitu langkah pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka terlebih dahulu harus dilakukan penelitian pasar atau riset pemasaran. Riset pasar harus diarahkan pada kebutuhan konsumen. Misalnya, barang atau jasa apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen, berapa jumlahnya, kualitasnya bagaimana, lalu siapa yang membutuhkannya, dan kapan mereka memerlukannya. Kedua, memilih pasaran sasaran khusus. Setelah mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, maka langkah berikutnya adalah memilih pasar sasaran khusus. Langkah ketiga yaitu menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Penerapan strategi pemasaran sangat tergantung pada keadaan lingkungan persaingan pasar yang ada setiap harinya. Keberhasilan dalam segmentasi pemasaran sangat tergantung pada potensi yang menggambarkan permintaan dari lingkungan persaingan. Lalu, langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, memilih strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah paduan dan kinerja wirausaha dengan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran. Untuk menarik konsumen,
Maka wirausaha dapat merekayasa indikator-indikator yang terdapat dalam bauran pemasaran marketing, yaitu product, price, place, dan promotion. Lalu di materi kedua ada jenis-jenis pemasaran usaha. Jenis-jenis pemasaran usaha. Dalam pemasaran, perusahaan membutuhkan strategi yang harus disesuaikan dengan target yang disasar. Sehingga seringkali pemasaran banyak melibatkan artis, olahragawan, figur publik, dan selebgram. Contohnya dalam strategi pemasaran produk kosmetik. Tentulah yang digunakan adalah artis wanita yang selama ini populer dengan aspek perawatan dan kecantikannya. Pemasaran tak hanya soal aktivitas beriklan, namun juga mencakup berbagai aspek. Bahkan penentuan desain kemasan pun masuk dalam strategi pemasaran. Semakin menarik kemasan, maka semakin menarik pula calon konsumen untuk membelinya. Ada beberapa jenis-jenis pemasaran usaha yang dikenal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah word of mouth marketing, atau singkatannya WOMM. Word of mouth marketing adalah informasi produk yang didapatkan oleh konsumen dari konsumen lain secara verbal dan langsung. Dikenal juga dengan promosi dari mulut ke mulut, disampaikan secara langsung. Lalu yang kedua ada public relation marketing atau bisa kita sebut PR marketing. Public relation merupakan salah satu dari jenis-jenis pemasaran yang sering banyak perusahaan yang bekerja sama dengan media untuk meningkatkan brand awareness atau bisa kita sebut kesadaran produk mereka dan benefit yang bisa didapat oleh konsumen saat produk ini mereka miliki. Lalu yang ketiga ada relationship marketing, yaitu membangun hubungan, yang artinya relationship dengan konsumen adalah cara yang efektif untuk memasarkan produk. Analoginya, saat loyalitas konsumen telah terbangun, maka ketika perusahaan meluncurkan produk baru, maka para konsumen dengan sukarela akan membeli produk barunya. Lalu, yang keempat ada digital marketing. Digital marketing memanfaatkan semua sumber daya dan asetnya melalui online. Digital marketing atau pemasaran digital memaksimalkan segala potensi yang ada di internet agar bisa mencapai target perusahaan. Selain itu, digital marketing juga cara yang efektif untuk membangun brand dengan biaya yang rendah. Target pasarnya juga ditentukan karena banyak penyedia iklan yang memiliki fitur ini. Lalu yang kelima ada branding. Sebuah produk selayaknya memiliki target pasar serta nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah salah satu dari jenis-jenis pemasaran yang memiliki fungsi sebagai promosi jangka panjang. Branding seringkali menyertakan nama, slogan, dan logo. Lalu yang keenam ada iklan siaran. Iklan siaran. Radio sebagai media pemasaran salah satu bentuk iklan berbayar yang umum digunakan oleh perusahaan atau pemilik bisnis. Konsep pemasaran ke konsumen dengan cara ini sangat potensial, karena saat menyalakan radio, para pendengar benar-benar mendengar apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Sedangkan untuk menjangkau pelanggan secara luas, bisa digunakan media iklan di televisi. Lalu yang terakhir ada multi-level marketing. Multi-level marketing adalah bentuk pemasaran secara langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing sering dikenal juga dengan sebutan network marketing karena tenaga pemasarannya mendapatkan komisi dari produk yang mereka pasarkan serta komisi pemasaran dari penjual dan jaringannya. Contoh pemasaran langsung atau yang sering disebut sebagai direct marketing yaitu yang pertama, pemasaran produk makanan di pasar tradisional. Yang kedua, pemasaran produk kesehatan di mall. Yang ketiga, pemasaran produk kerajinan tangan di pusat oleh-oleh tempat wisata. Contohnya, pemasaran tidak langsung yang biasa dikenal dengan indirect marketing. Lalu yang keempat ada pemasaran buku melalui aplikasi marketplace di internet. Lalu yang kelima ada pemasaran perabot rumah tangga melalui iklan televisi. Lalu yang terakhir pemasaran jasa layanan masyarakat melalui iklan di radio.
Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.